Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku. Jadi seperti biasa, saya ingin sharing-sharing berbagi informasi seputar asam lambung ketan dan anxiety ya. Jadi bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian tuh selalu sehat, tambah sehat, selalu ada perkembangan baiknya terus ya, meskipun itu sedikit-sedikit. Dan saya selalu sehat dan bisa untuk buat konten atau buat video untuk memotivasi teman-teman semuanya, untuk menyemangati teman-teman semuanya. Kita saling menyemangati, saling mensupport, saling memotivasi gitu ya. Jadi kalau kita sama-sama bareng-bareng gitu sharing-sharing, itu bisa mengurangi rasa panik, rasa cemas ya. Itu yang saya rasakan dulu ya, sewaktu saya masih parah-parahnya itu seperti itu ya yang saya alami. Jadi kita semakin sharing, kita itu agak lega gitu ya. Bener gak? Bener pasti. Dan di video kali ini saya ingin membahas sedikit masalah asam lambung yang berkaitan ya, yang pastinya ya berkaitan dengan asam lambung ketan anxiety yang sesuai yang saya alami itu ya. Jadi sebelum saya lanjutkan, alangkah baiknya kalian subscribe dulu atau dukung channel ini di bawah sini dengan cara klik subscribe satu kali gitu ya. Jadi nggak usah nggak usah ribet-ribet karena itu semuanya gratis, tidak dipungut biaya spesial pun gitu ya. Jadi saya ingin membahas masalah kedinginan atau takut mandi ya. Yang saya bahas takut mandi itu gimana mas, kok bisa takut mandi? Karena kedinginan gitu ya. Takut mandi itu karena kedinginan, takut kalau kena air nanti dingin, takut terus nanti kalau kambuh gimana gitu ya. Terus ada juga yang takut pingsan gitu ya. Ketika kita masuk ke kamar mandi, tiba-tiba kita tuh ngerasa seperti tiba-tiba itu takut, waduh, kok rasanya kayak mau pingsan gitu ya. Rasanya kayak mau pingsan. Itu yang saya alami dulu ya. Waktu itu saya sedang ini ya, jujur saja, waktu itu saya masih kerja. Saya itu tiba-tiba kan waktu BAB ya, di kamar mandi di BAB, terus tiba-tiba rasanya seperti mau pingsan. Saya buru-buru cepat-cepat selesaikan, terus saya keluar. Terus saya bingung gini loh, kok rasanya seperti itu ya, kok rasanya kayak mau pingsan gitu ya waktu itu. Terus saya coba lagi dan tidak ada apa-apa ya. Jadi waktu itu spontan saja rasanya kayak mau pingsan gitu ya. Jadi itu ya masalah-masalah yang kita hadapi ketika kita menderita asam lambung ketan anxiety, yang dimana kita masuk kamar mandi itu ada rasa yang aneh gitu ya. Jadi waktu itu memang saya memang belum parah waktu itu, karena saya masih bisa kerja ya waktu itu. Tapi tiba-tiba kok perasaan kayak mau pingsan di dalam kamar mandi tersebut gitu ya. Jadi itu gimana mas, kok bisa gitu ya? Itu mungkin kemungkinan besar ya efek dari asam lambung ketan anxiety, yang anxiety-nya ya. Yang anxiety-nya yang tiba-tiba, kan anxiety itu kan takut pingsan, takut mati ya. Terus selalu memikirkan hal-hal yang belum terjadi, kecemasan yang nggak jelas gitu, panik juga ya. Jadi itu sesuatu biasanya kalau saya kan gastritis kronis ya, biasanya dibarengin dengan anxiety, kecemasan itu ya, biasanya gitu. Ada juga yang kecemasan saja itu juga ada yang gastritis saja itu juga ada tanpa ada anxiety ya. Jadi setiap orang itu beda-beda ya, tidak selalu dibarengi dengan anxiety dan tidak selalu dibarengi dengan gastritis ya. Ada juga anxiety saja itu juga ada juga yang gastritis tok itu juga ada. Jadi beda-beda ya setiap orang ya. Yang saya alami ini, saya awal-awal sih seperti panik attack dulu, terus lama-kelamaan kok perut saya tambah gak enak, terus akhirnya sakit gak karuan gitu ya. Itu yang saya alami itu seperti paniknya dulu, terus lama-kelamaan kok tambah parah, terus akhirnya perutnya sakit terus ya. Waktu itu yang saya alami ya. Jadi untuk mengatasi takut dalam kamar mandi itu gimana mas? Untuk mengatasinya ya dilatih saja. Sebenarnya itu cuma pikiran saja. Yang seperti kayak mau pingsan itu sebenarnya pikiran saja, nggak akan kenapa-napa kok ya, nggak akan kenapa-napa. Kalian meskipun udah diem saja di dalam, rasanya kayak mau pingsan bener ya, tapi itu nggak apa-apa. Kalian coba tenangkan pikiran, rilekskan pikiran ya, dilatih. Itu harus latihan. Kalau nggak latihan itu nggak mudah ya untuk
untuk mengakali ya hal semacam seperti takut pingsan itu nggak mudah ya, karena saya juga ngalamin ya. Kalau udah sembuh sih ya bisa seperti saya ini, bisa saya katakan mudah ya, semuanya gitu. Kalau kita lagi ngalamin, wah pasti wah susah mas, susah bener susah ya, pasti saya juga ngalamin susah ya. Kalau udah sembuh sih udah tinggal masuk aja ya, mudah. Jadi nggak semuanya itu mudah, karena kalau kita udah hilang itu kita merasa mudah. Kalau kita masih ngerasain wah susahnya minta ampun ya. Waktu itu memang saya latih terus, saya latih takut pingsan. Yang saya alami ya, takut pingsan takut mati tersebut itu nggak cuma kalau masuk kamar mandi saja, kadang di dalam kamar juga bisa ngerasain, kadang pas keluar atau di daerah, atau saya itu di posisi mana pun itu bisa muncul ya, bisa mengganggu, pokoknya mengganggu banget ya, mengganggu aktivitas banget ya. Jadi intinya gini, kalau kalian merasa takut mati, takut pingsan ketika masuk kamar mandi, intinya kalian kalau misal udah nggak kuat keluar dulu ya, dengan catatan kalian melakukan aktivitas di kamar mandi itu hanya sebentar saja ya. Misal BAB aja secepatnya keluar. Kalau kalian masih takut, kalau sudah memberanikan diri, ya udahlah cuek saja, masa bodoh. Nah itu bisa menambah mental kita ya untuk berani gitu ya. Sebenarnya rasa takut pingsan itu cuma rasa saja, nggak pingsan beneran ya, rasanya saja kayak mau pingsan gitu ya. Waktu itu memang saya ini mau pingsan. Waktu saya belum tahu ya, saya buru-buru keluar nyari orang gitu ya. Kalau yang belum tahu ya gitu, kalau yang udah tahu ya udah biasa saja. Meskipun rasanya luar biasa, itu kita pasti memberanikan diri terus. Ini nggak apa-apa, udah tenang, relax, nanti hilang sendiri ya. Itu yang saya alami. Jadi rasanya seperti apapun itu nggak akan pingsan beneran, itu enggak yang saya alami loh ya. Mungkin ada yang pingsan beneran, saya juga nggak tahu, tapi yang saya alami begitu, nggak akan pingsan beneran, cuma rasanya kayak mau pingsan gitu. Wah rasanya sempoyongan, deg-degan, rasanya takut, tiba-tiba gemetaran ya, itu yang saya alami. Dan untuk masalah takut mandi itu sebenarnya masalah kedinginan, dan ya itu takut mati, takut pingsan tiba-tiba muncul ya, sebenarnya itu masalahnya yang saya alami ya. Mungkin buat teman-teman gimana mas untuk mengatasi biar nggak takut lagi, ya dilatih itu ya, dilatih. Kalau kalian belum berani, benar-benar belum berani atau takut banget ya, nggak seperti normalnya maksudnya takutnya ya. Kalau dari dulu udah takut ya itu beda lagi. Kalau misal kamar mandi itu seperti takut atau apa, kalian suruh nemenin untuk awal-awal ya, suruh nemenin, terus kalian latih, nanti lama-lama kebiasaan, jadi biasa saja ya, nggak ada takut-takutan ya. Jadi semuanya memang harus dilatih ya. Jadi kita sendiri yang bikin penyakit ini, dan kita sendiri yang menyembuhkannya itu ya. Jadi untuk masalah kecemasan tersebut, kalau kita minta tolong ke dokter ya mungkin dikasih obat, tapi yang menyembuhkan total itu kita sendiri. Seperti saya pun juga begitu ya. Untuk masalah takut kamar mandi, takut apa itu saya memang udah nggak ada. Yang dulu saya itu parah banget ya, sampai saya itu kemana-mana takut ya. Takutnya itu takut dari mental ya, dari mental, terus rasanya nggak karuan gitu ya. Saya takut, akhirnya trauma ya, terus saya nggak mau keluar lagi. Nah itu yang bikin kita itu nggak sembuh ya, itu yang saya alami. Terus kalian kalau nggak mau ngelatih terus ya gitu-gitu terus. Kalau kalian latih, udah paksa saja buat aktivitas keluar rumah. Yang penting kalian merasa kuat. Terus kalau muncul takut pingsan, takut mati itu tersebut, kalau muncul hal-hal tersebut, kalian istirahat dulu, relaxkan dulu ya, nanti hilang sendiri ya, pasti hilang sendiri. Itu mungkin itu dia munculnya itu beberapa menit saja ya, nggak lama banget, nanti hilang sendiri ya. Jadi itulah yang saya lakukan. Jadi untuk mengatasi kecemasan atau yang takut mati, takut pingsan itu, ketika kita masuk kamar mandi itu sebenarnya itu cuma pikiran saja ya. Sebenarnya itu cuma pikiran ya, asli pikiran. Sebenarnya itu nggak apa-apa.
intinya latih saja sedikit-sedikit, nanti lama-lama bisa normal lagi ya, dengan pikiran positif saja, jangan pikiran negatif. Kalau pikiran negatif ya nanti malah tambah takut kalian ya. Dan gini ya, untuk masalah kedinginan itu, untuk masalah takut kedingin itu juga sensasi dari asam lambung dan seti. Jadi dulu saya memang bahkan 1 hari malah nggak pernah mandi mandinya pakai air hangat terus ya. Pakai air hangat pun kadang rasanya nggak nyaman ya, nggak nyaman pakai air hangat pun, apalagi pakai air netral ya. Kalau sekarang saya udah pakai air netral, udah lama ya, udah lama saya udah pakai air netral, udah lama sejak saya buat channel ini, mungkin sebelumnya. Oke, jadi itu masalah takut kamar mandi atau takut kedinginan ya, seperti itu. Sebenarnya itu simpel. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau penjelasan saya kurang komplit, silahkan kalian tanya di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe juga ya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.